terhormat Ibu Verzi selaku guru mata pelajaran pendidikan anti korupsi dan teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Kines. Saya Arya. Saya Mika. Saya Putri. Saya Arla. Saya Adit. Dan saya Salwa. Hari ini kami akan melaksanakan wawancara kepada masyarakat sekitar mengenai korupsi di Indonesia serta upayanya yaitu saling peduli dan saling menghargai. Seperti apa jawaban mereka? Saksikan video ini sampai akhir. Let's go! Halo Kak, namanya siapa? Nama saya Dimas sebelumnya. Kak, aku mau tanya-tanya nih sama Kakak. Satu, apa pendapat Kakak mengenai korupsi di Indonesia? Menurut saya sendiri korupsi di Indonesia itu masih termasuk tinggi dibandingkan negara maju lainnya atau negara berkembang lain. Karena kurangnya kesadaran dari para pejabat tinggi di Indonesia ini. Nah, sekarang pertanyaan nomor 2 ya Kak. Korupsi kan ada beberapa tingkat rendah dan tingkat tinggi. Contoh kasus korupsi tingkat rendah dan tingkat tinggi menurut Kakak apa nih Kak? Menurut saya sendiri korupsi dari tingkat rendah dulu sebelumnya. Dari menurut saya korupsi tingkat rendah itu dari hal kecil seperti di sekolahan, seperti mencontek. Itu mencontek termasuk salah satu bentuk korupsi. Menurut saya untuk korupsi tingkat tinggi itu termasuk bukan karena nominal saja yang besar, tapi yang merugikan banyak orang seperti memakai hak guna masyarakat, termasuk korupsi tingkat tinggi. Yang ketiga Kak. Menurut Kakak apa yang Kakak ketahui tentang anti korupsi Kak? Yang saya ketahui tentang anti korupsi yang mana kita tahu anti itu berarti tidak setuju atau tidak sama sekali mendukung. Jadi saya ketahui tentang anti korupsi itu berarti tidak mendukung apapun perbuatan korupsi sekecil apapun, bahkan sebesar apapun. Nah, selanjutnya nih Kak, nomor 4. Lalu menurut Kakak apa yang kita harus lakukan agar korupsi di Indonesia ini bisa menurun Kak? Yang pertama, menurut saya nih, apa yang harus dilakukan agar menurunkan korupsi di Indonesia? Yang pertama itu mulai dari sendiri, tingkatkan kesadaran apapun itu. Jadi apapun itu dimulai dari sendiri, berperilaku jujur dan lain-lain. Nah, nomor selanjutnya Kak. Menurut Kakak apakah sikap saling peduli dan menghargai terhadap sesama bisa menjadi sebuah upaya mencegah korupsi Kak? Menurut saya itu sangat bisa sih, karena ketika kita melakukan korupsi itu sendiri, berarti kita tidak memiliki perasaan yang baik. Karena apa? Ketika kita korupsi itu bakal merugikan banyak orang. Jadi ketika kita mulai peduli dengan orang lain, mulai berperilaku jujur, itu sama dengan hal kecil untuk tidak melakukan apa itu korupsi. Itu sih menurut saya. Oh, terima kasih Kak atas semua pertanyaan dari. Iya, sama-sama. Kak, aku mau tanya nih sama kakak, boleh nggak? Boleh. Apa pendapat kakak mengenai korupsi di Indonesia? Kalau menurut saya sih ya, sejujurnya korupsi di Indonesia tuh aneh sih. Terus serem juga. Karena ada pelaku korupsi tapi ditindaknya nggak seharusnya nggak adil gitu. Kalau korupsi kan ada beberapa tingkatan rendah dan tingkatan tinggi. Contoh kasus korupsi tingkat rendah dan tingkat tinggi menurut kakak apa nih Kak? Kalau dari Unila tingkatan rendah itu ada di FKIP kemarin, Pemira BEM FT itu calonnya dari FKIP. Itu termasuk pemilu rendah kalau menurut saya. Korupsi rendah di Unila. Nah, korupsi tinggi di Unilanya tuh tentang penerimaan duit yang suap masuk karomani di Fakultas Kedokteran. Nah, kalau menurut kakak apa yang kakak ketahui tentang anti korupsi? Anti korupsi itu pencegahan untuk terjadinya korupsi, setahu saya. Terus lalu menurut kakak apa yang kita harus lakukan agar korupsi di Indonesia ini bisa menurun Kak? Kalau itu saya kurang tahu sih, tapi mungkin bisa ditingkatin dari kesadaran manusianya masing-masing sih. Korupsi kan dari diri sendiri kan ngelakuinnya. Menurut kakak, apakah sikap saling peduli dan menghargai terhadap sesama bisa menjadi sebuah upaya mencegah korupsi itu apa Kak? Bisa kalau menurut saya saling menghargai. Apalagi komunikasi antar sesama teman dekat ngomongin kayak, ya maksudnya kalau misalkan korupsi itu memang nggak bisa sih diomongin kayak ih jangan korupsi, tapi misalkan kita ada
cara dari kita untuk nyadarin orang lain supaya nggak korupsi itu menurut saya bisa. Halo Kak, nama Kakak siapa? Nama saya Reva. Oke. Kak, aku mau nanya-nanya nih sama Kakak. Boleh. Apa pendapat Kakak tentang korupsi yang ada di Indonesia? Korupsi merupakan suatu kejahatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain, yang dilakukan secara melawan hukum. Korupsi kan ada beberapa tingkat tinggi dan tingkat rendah. Contoh kasus korupsi tingkat tinggi dan tingkat rendah menurut Kakak apa nih Kak? Tingkat rendahnya adalah pegawai menerima uang suap dari atasannya, dan tingkat tertingginya adalah mengambil uang negara untuk keperluan pribadinya. Oke. Menurut Kakak apa yang Kakak ketahui tentang anti korupsi? Semua tindakan dan perlakuan yang menentang korupsi dan segala halnya. Oke. Lalu menurut Kakak apa yang Kakak lakukan agar korupsi di Indonesia bisa menurun? Hidup semampunya, selalu bersyukur dan memperkuat Dewan Perwakilan. Menurut Kakak apa sikap saling peduli dan menghargai terhadap sesama bisa menjadi sebuah upaya mencegah korupsi nih Kak? Iya, karena adanya sikap tersebut, kita tidak akan menimbulkan rasa iri dengki dan juga tidak ada keributan. Oke, terima kasih untuk Kak Reva. Halo Kak, namanya siapa? Nama saya Hengki Gilang. Kak, mau tanya sih Ya, boleh. sama kakak. Apa pendapat kakak mengenai korupsi di Indonesia? Menurut saya ya, korupsi di Indonesia itu seperti penyalahgunaan uang untuk kepentingan pribadi diri sendiri atau orang lain. Oh, oke Kak. Pertanyaan yang kedua ya Kak. Ya, Korupsi kan ada beberapa tingkatan, tingkat rendah dan tingkat tinggi. Contoh kasus korupsi tingkat rendah dan tingkat tinggi, menurut kakak apa nih Kak? menurut saya nih ya, korupsi tingkat rendah itu seperti kayak mengambil uang kas. Kalau tingkat tinggi itu kayak mengambil uang rakyat. Selanjutnya Kak, pertanyaan nomor 3. Menurut kakak apa yang kakak ketahui tentang anti korupsi? Menurut saya yang saya ketahui itu jujur, terus disiplin, bertanggung jawab, ya, segitu aja lah. Oh, oke Kak. Oke Kak, pertanyaan keempat. Iya. Lalu menurut kakak apa yang kita harus lakukan agar korupsi di Indonesia ini bisa menurun? Menurut saya memperkuat undang-undang ya, soalnya di Indonesia ini hukuman seperti korupsi itu tuh sangat lemah gitu. Terus mengeluarkan undang-undang yang lebih tegas. Oke Kak, pertanyaan yang kelima ya Kak. Menurut kakak apakah sikap saling peduli dan menghargai terhadap sesama bisa menjadi sebuah upaya mencegah korupsi? Bisa seperti memperkuat DPR, terus Mahkamah Agung, dan jajaran-jajaran di bawahnya sih. Oke Kak, segitu aja pertanyaannya Kak. Halo Kak, namanya siapa? Nama saya Lian Bella Harahap. Saya boleh tanya sedikit-sedikit sikap tentang korupsi? Boleh. Apa pendapat kakak tentang mengenai korupsi di Indonesia? Mengenai korupsi di Indonesia itu sudah sangat mengakar dari kolusi dan nepotisme dari yang tingkat bawah sampai ke tingkat yang paling atas. Korupsi kan ada beberapa tingkat ya, tingkat rendah dan tingkat tinggi. Contoh kasus korupsi tingkat rendah dan tingkat tinggi itu menurut kakak apa ya? Contoh korupsi di tingkat rendah dan tingkat paling tinggi, mungkin kalau di tingkat paling rendah itu seperti korupsi di tingkat desa ataupun di tingkat ASN-nya. Tapi sedangkan kalau tingkat tinggi korupsi itu di pejabat daerah bahkan pejabat negara. Terus
semua tindakan, perkataan, atau perbuatan yang menentang korupsi dan segala macam bentuknya. Lalu menurut kakak apa yang kita harus lakukan agar korupsi di Indonesia bisa menurun, Kak? Agar korupsi di Indonesia bisa menurun, sama-sama kita peduli, kita mengawasi dan saling mengingatkan satu sama lain. Menurut kakak apa sikap saling peduli dan menghargai terhadap sesama bisa menjadi sebuah upaya mencegah korupsi? Menurut saya, iya sih, itu bisa mencegah korupsi.